Analysts predict the Tylenol brand name will disappear within a year. We concluded we were never going to be judged by what caused the problem. We were always going to be judged on how we responded to it. Meanwhile, the criminal investigation seemed stuck in first gear. The 130-man, multi-million-dollar investigation, according to sources, hasn't lifted a promising fingerprint. We did receive hundreds, indeed thousands, of tips and would investigate and run down every single one of those tips. A stolen car with Tylenol in it, the body of a man found with Tylenol in a coat pocket. The reports of a Tylenol shoplifter. We got there, we said, now where did you get this information? And she says, I have a magic pen, and it made me write these things out, and I've told you about it. Pada tanggal 30 September 1982, di Chicago, Amerika Serikat, telah terjadi krisis yang besar di perusahaan Johnson & Johnson sebagai produsen kapsul Tylenol. Obat yang seharusnya dapat menjadi peredam rasa nyeri ini justru menjadi kontroversial karena terdapat indikasi kandungan cyanida di dalamnya. Akibatnya, ditemukan kasus kematian pertama yang menjadi penyebab awal dari krisis manajemen bagi perusahaan Johnson & Johnson. Krisis ini menimbulkan dampak buruk bagi konsumen dan menjadi sorotan yang besar. Dalam kasus ini, manajemen humas menjadi faktor yang utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kapsul Tylenol. Jika dikaitkan dengan 4 langkah manajemen strategi humas menurut Kathleen Center, tim manajemen humas perusahaan harus melakukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk mengurangi dampak negatif dari kasus yang terjadi. Langkah pertama, kita harus menemukan di mana akar permasalahannya dan memahami situasi yang terjadi, atau bisa disebut dengan defining the problem. Dugaan sementara adalah adanya sekelompok orang yang membeli kapsul Tylenol dalam jumlah yang besar, lalu mereka membubuhi kapsul tersebut dengan cyanida, kemudian mereka menjualnya kembali ke pasaran. Dan orang-orang yang membeli dan mengkonsumsi kapsul tersebut kemudian menderita keracunan, dan beberapa di antaranya ada yang meninggal. Langkah selanjutnya adalah planning and programming. Setelah masalah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana dan program komunikasi yang akan mengatasi masalah tersebut secara efisien. Hal ini meliputi target audiens, memilih saluran, dan teknik komunikasi yang tepat. PT Johnson & Johnson berencana untuk menemui FDA, yaitu Badan Pengawas Makanan dan Obat yang ada di Amerika, dengan maksud untuk menarik seluruh kapsul Tylenol yang beredar di masyarakat. Berdasarkan planning and programming yang disusun oleh PT Johnson & Johnson, bahwa pentingnya melakukan perencanaan sebelum memutuskan aksi dan komunikasi yang akan dilakukan akan memudahkan kalian dalam menyesuaikan target publik. Langkah ketiga yaitu taking action and communication. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah direncanakan, yaitu memilih teknik komunikasi dan media massa yang tepat, serta merancang informasi yang sesuai. PT Johnson & Johnson memutuskan mengambil langkah untuk menarik sebanyak 32 juta botol kapsul Tylenol yang beredar di pasaran. Kemudian, memformulasikan ulang obat tersebut menjadi bentuk tablet dan memasang segel terbaru pada kemasan produk untuk mencegah terjadinya kebocoran pada isi produk. Melalui media massa, PT Johnson & Johnson membuat pengumuman resmi terkait pembaharuan formulasi dan kemasan produk. Nah, langkah yang diambil oleh PT Johnson & Johnson dapat diimplementasikan ke perusahaan kalian, bahwa memprioritaskan keselamatan konsumen di atas keuntungan perusahaan akan mendapatkan kepercayaan kembali dari publik, serta mendapatkan keuntungan yang lebih terhadap penjualan obat Tylenol ke depannya. Setelah langkah aksi dan komunikasi diimplementasikan, langkah terakhir dalam manajemen strategi humas adalah evaluating the program, atau tahapan di mana kamu melakukan evaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan strategi humas. Hal ini mencakup keberhasilan dalam langkah aksi dan komunikasi yang dilakukan, dan pengaruhnya terhadap target audiens atau pasar. PT Johnson & Johnson berhasil menarik simpati konsumen untuk mendukung kembalinya Tylenol dengan kemasan yang baru, dan kembali menjadi pemimpin obat peredam nyeri dengan 35% pangsa pasar senilai 1,5 miliar US dollar. Keberhasilan PT Johnson & Johnson dalam
Menarik simpati konsumen melalui media massa ini menandakan keefektifan media massa dapat mengubah iklim opini publik sehingga membantu mengembalikan citra perusahaan.